Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 469, Jika Kau Bisa Mengalahkanku. Dewa Binatang. Mata besar si Plus Xiaofei membelalak, ekspresi heran di wajahnya bertahan lama. Di suatu tempat dekat ngarai Laut Mati, di pulau terapung unik milik Dewa Templar, Guru Kuil, Yingtian, duduk diselimuti kabut hitam yang menggulung yang benar-benar mengaburkan garis-garis ruang, seakan-akan seluruh keberadaannya menyatu dengan ruang di sekitarnya. Di bawah podium, banyak ahli Dewa Templar berlutut, terlalu takut untuk bergerak sedikit pun, takut napas mereka terlalu keras. Keheningan yang pekat meliputi aula, dan yang terdengar hanya suara, dita, dita, dari keringat yang jatuh ke lantai. Di aula yang sunyi senyap, tiba-tiba terdengar tawa pelan dari dalam kabut hitam. Tawa pelan Yingtian semakin keras, berubah menjadi gila, keras di telinga. Setiap nada menghantam hati para ahli Dewa Templar yang berlutut itu. Mereka yang mengenal Guru Kuil Yingtian tahu bahwa pada saat ini, dia sangat marah. Lebih dari 60 ahli Saint Realm. Lebih jauh lagi, mayoritas dari mereka adalah ahli Saint Realm tingkat tinggi. Semuanya tewas. Bahkan untuk kekuatan hegemoni seperti Deities Templar, kehilangan besar seperti ini sangat menyakitkan. Di atas segalanya, Limolin dan 60 kepala lainnya masih tergantung di atas gerbang kota Harimau Suci. Haruskah dia mengirim orang untuk mengambilnya atau tidak? Seluruh dunia roh bela diri memandang Dewa Templar seperti lelucon. Para pakar di aula itu menundukkan kepala mereka lebih dalam, tidak berani mengangkatnya. Beberapa saat kemudian, tawa Yingtian berhenti tiba-tiba seperti awalnya, menatap dingin ke arah sekelompok orang di bawahnya. Siapa yang akan pergi ke kota Harimau Suci? Tanya Yingtian. Tak seorang pun bergerak, tak seorang pun mengatakan apapun. Cahaya hitam yang mengerikan meledak di mata Yingtian, aura pembunuh yang kuat mengubah atmosfer aula menjadi rawa mati yang tenggelam. Sosok para ahli yang gemetar saat berlutut semakin terlihat jelas. Tepat ketika para ahli itu merasakan kematian semakin dekat, niat membunuh yang menyesatkan itu lenyap seolah-olah tidak pernah ada. Kalian semua, pergilah. Yingtian berbicara, suaranya dipenuhi dengan jejak dingin, ketidakberdayaan, kemarahan, dan kebencian berbisa. Para ahli dengan cepat menuruti perintah dan meninggalkan aula. Begitu berada di luar, masing-masing dari mereka diliputi perasaan selamat. Ketika semua pakar telah pergi, satu sosok berjalan keluar dari belakang aula, Lilu. Kau pergi ke benua awan bintang, kata Yingtian, matanya bersinar tajam. Ya. Lilu menurut dengan hormat dan meninggalkan aula. 1 bulan berlalu dalam sekejap mata. Pada akhirnya, Dewa Templar tidak mengirim siapapun untuk mengambil kepala yang tergantung di atas tembok kota, mengubah Dewa Templar menjadi lelucon setelah makan malam. Setelah pertempuran kuil Dewa Binatang, reputasi Dewa Templar yang bergengsi hancur. Bahkan pasukan dan keluarga di kerajaan kecil seperti kerajaan Luotong yang tunduk di bawah Dewa Templar memberontak satu persatu. Menyerah pada Dewa Templar berarti menyinggung Huang Xiaolong. Siapakah di dunia roh bela diri saat ini yang berani menyinggung Huang Xiaolong? Bulan ini, Huang Xiaolong menunggu di kota Harimau Suci, berlatih seni sumi ilahi, taktik asura, kitab metamorfosa tubuh, ilmu pedang asura-asura, jari jiwa absolut, cakar iblis asura dan yang lainnya, menguasai semua ilmu bertarungnya. Saat itu di reruntuhan klan naga kuno, suku manusia binatang berhasil merebut 2 mayat naga dewa purba, keduanya jatuh ke tangan suku singa, yang menjelaskan mengapa patriark muda suku singa Jesse mencari rumput dewa naga di lembah naga racun. Dengan dia memegang kendali, suku singa dengan patuh mempersembahkan kedua mayat naga suci purba dengan wajah tersenyum. Setelah memurnikan 4 naga dewa primordial, Huang Xiaolong memiliki 9 naga tersisa, menambahkan 2 naga lagi menjadikannya 11. 11 naga suci primordial, jika dia bisa menemukan rumput dewa naga yang cukup, itu pasti bisa membantu Huang Xiaolong menerobos ke alam Saint Orde ke-10, bahkan mencapai puncak alam Saint Orde ke-10 akhir. Belum lagi, penambahan 2 naga suci primordial lagi akan meningkatkan keterampilan ciptaannya sendiri menjadi 15 gerakan dewa naga. Mempelajari naga-naga dewa primordial tambahan selama 1 bulan, memungkinkan Huang Xiaolong memperoleh wawasan baru, dan dengan lancar menggabungkan mereka ke dalam 13 gerakan dewa naga. 1 bulan berlalu, namun Dewa Templar tidak mengirim siapapun untuk mengumpulkan kepala Limolin dan yang lainnya. Karena bosan, Huang Xiaolong tidak mau menunggu lagi. Semua kepala berubah menjadi lebih banyak makanan untuk sekarap mayat racun. Mengingatkan patriark suku Harimau Cak untuk mengawasi pergerakan Dewa Templar, Huang Xiaolong memulai latihannya yang tertutup. Kali ini, Huang Xiaolong memutuskan untuk memurnikan naga bumi yang awalnya berupa naga angin, naga kayu, naga emas bercakar 5, dan naga Buddha. Sebelumnya, Huang Xiaolong telah menyempurnakan naga air dan naga api. Dengan menambahkan naga tanah, naga kayu, dan naga bercakar 5, kelima elemennya dapat dianggap lengkap. Memahami kelima elemen tersebut sangat penting untuk meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang lebih tinggi.
Seni sumi ilahi milik Huang Xiaolong pada hakikat adalah keterampilan pertempuran dunia Buddha. Memurnikan naga Buddha akan mendatangkan manfaat yang tak terbayangkan dalam aspek ini. Yang pertama adalah naga bumi. Waktu terus berjalan, dan 1 tahun pun berlalu. Dalam kurun waktu 1 tahun ini, seluruh dunia roh bela diri tampak terlipat dalam dirinya sendiri, pemalu dan pendiam. Semenjak pertempuran kuil Dewa Binatang, Dewa Templar menjadi kebalikan total dari dirinya yang flamboyan sebelumnya. Bahkan kultus Dewa Kosmos di benua awan bintang pun menjadi tenang dan berperilaku baik, sampai ke Bedlam Lands, tempat pembunuhan terjadi setiap hari, menjadi tenang. Seluruh cuaca di dunia roh bela diri tampaknya berpusat pada satu orang tertentu. Huang Xiaolong. Dalam 1 tahun ini, setiap kekuatan, sekte, dan keluarga di 36 oblas di bawah pemerintahan Gerbang Asura menyatakan kesediaan mereka untuk tunduk di bawah Gerbang Asura, termasuk mereka yang bergoyang di antara kekuatan lain seperti Pintu Kekosongan Berbeda, Gedung Phoenix Putih, Kultus Dewa Kosmos, dan 12 kekuatan adidaya lainnya. Akhirnya, ketenangan dan kesunyian yang tiba-tiba ini memberikan Kaisar Duanren ruang bernapas yang sangat dibutuhkannya dari jerat yang diikatkan Dewa Templar di lehernya. 2 tahun berlalu dengan cepat. Setelah menyempurnakan naga bumi, Huang Xiaolong melanjutkan dengan naga kayu, dan sekarang ia menyempurnakan naga emas bercakar 5. Saat ini, dilihat dari samping, Huang Xiaolong tampak seperti terbungkus dalam naga emas. Naga emas bercakar 5 dikenal sebagai darah bangsawan klan naga, eksistensi tertinggi di antara 15 naga dewa primordial yang dimiliki Huang Xiaolong. 2 tahun dan 8 bulan berlalu. Huang Xiaolong duduk bersila di tengah formasi 10 Buddha. Aula luas itu terang benderang dengan cahaya lembut yang berasal dari berbagai gambar Buddha emas dan bayangan naga dewa purba yang melayang di belakang Huang Xiaolong. Dari luar, Huang Xiaolong tampak seperti dilapisi cat emas. Lalu, tanpa peringatan apapun, tubuhnya bergetar hebat sesaat ketika suara retakan rendah dan tajam terdengar dari dalam tubuhnya, cahaya terang bersinar menembusnya. Suatu kekuatan yang mengerikan melanda setiap sudut kuil sumi. Butuh waktu lama sebelum energi itu menghilang. Cahaya terang itu menghilang, begitu pula bayangan patung Buddha dan naga. Huang Xiaolong membuka matanya, serangkaian suara retakan terdengar di aula dengan sedikit peregangan. 2 tahun dan 8 bulan, ia akhirnya memurnikan naga bumi, naga kayu, naga emas bercakar 5, dan naga Buddha. Ke-36 batang rumput Dewa Naga telah habis. Mengarahkan indera spiritualnya secara internal untuk memeriksa kondisi tubuhnya, pembuluh darah yang mengalir melalui tubuhnya mirip dengan naga ilahi purba yang melayang di dalam dagingnya. Fisiknya 20 kali lebih kuat dari sebelumnya, ki pertempuran di laut ki-nya berwarna emas yang menderu, sementara 10 bola petir di dantiannya berubah menjadi 10 inti emas yang 20 kali lebih besar. Alam Santo Ordo ke-9. Ki pertempuran Huang Xiaolong benar-benar menerobos ke alam Saint Ordo ke-9. Meskipun baru mencapai Ordo ke-9, Huang Xiaolong merasa seolah-olah dia sedang melihat dunia tak terkalahkan. Ini adalah kepercayaan diri yang lahir dari kekuatan nyata yang berbeda. Tubuh fisiknya melampaui senjata dewa manapun. Huang Xiaolong mengeluarkan pedang naga besar dan memotongnya ke kulitnya sendiri, tetapi yang tertinggal hanya garis putih di telapak tangannya. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu keluar dari kuil sumi beberapa saat kemudian. Tepat saat dia keluar, dia memanggil patriark suku Harimau Cak. Melihat kedatangan Cak, Huang Xiaolong berkata, "Aku tidak akan menggunakan skarab mayat racun, tidak ada ki pertempuran, tidak ada keterampilan pertempuran, jika kau bisa mengalahkanku, aku akan menghadiahimu 100 keping kristal darah naga." 100 keping kristal darah naga. Cak tertegun pada awalnya sebelum kegembiraan mengambil alih.